Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andrea. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dari kelas E5 dengan NPM 101204146. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di video kali ini juga saya akan sedikit menyampaikan tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang fungsi dan peran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka peran Rasulullah di muka bumi ini adalah sebagai uswah, seperti yang dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Ada 3 poin yang dibahas di dalam surat tersebut. Yang pertama, Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira. Yang kedua, Rasulullah sebagai pemberi peringatan, dan yang ketiga sebagai uswah. Nah, maka adapun kabar gembira yang dibawakan Rasulullah ke muka bumi itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini ditunjukkan atau Allah menciptakan dan dititipkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya, itu sebagai pedoman hidup kita gitu, agar kita tahu tujuan kita diciptakan untuk apa, kita tahu apa arahan-arahan yang memang harus kita lakukan di dunia agar akhirnya kita mendapatkan surganya Allah gitu. Dan poin yang kedua, di dalam Quran tersebut Rasulullah itu sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Karena kita terlahir sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa, manusia yang tidak memiliki ilmu sedikit pun gitu. Maka saat kita terlahir ke dunia, kita perlu namanya arahan, perlu namanya pedoman hidup, perlu yang namanya bagaimana tata cara kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Makanya adanya Rasulullah itu sebagai uswah atau sebagai contoh tentang kita menjalani kehidupan. Dan dalam Islam itu semuanya diatur gitu, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, semua itu ada tata caranya. Maka apa saja yang dapat kita contoh dari Rasulullah dalam kita menjalani hidup sehari-hari? Yang pertama, itu Rasulullah memiliki sifat sidik atau jujur. Kita sebagai umatnya harus senantiasa berkata yang jujur, berperilaku yang jujur, agar hidup kita lebih tenang gitu. Karena dengan kejujuran insya Allah akan ada kelancaran untuk hidup ke depannya. Sifat yang kedua yang bisa kita contoh yaitu amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat bisa dapat dipercaya, makanya beliau mempunyai gelar Al-Amin. Yang ketiga, Rasulullah itu memiliki sifat tablik atau menyiarkan. Karena tugasnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk menegakkan agamanya Allah, maka beliau bertugas untuk menyiarkan atau menyiarkan dakwah yang memang sudah tugasnya beliau, dan itu pula harus kita contoh sebagai umatnya. Dan yang keempat yaitu patonah atau cerdas. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk mencari ilmu agar memiliki pengetahuan dan pengalaman hingga membuat kita bisa lebih berpikir secara cerdas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.